Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Pranajaya dan Wiro Sableng alias pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 kembali ke kota raja. Namun rupanya di sana mereka ditunggu oleh beberapa pengawal kerajaan. Apa yang terjadi selanjutnya? Yuk temukan jawabannya di video berikut ini. Di sekitarnya terdengar suara plak, plak, plak. Dan hanya dalam tempo lebih dari sekejapan mata saja, kedelapan pengawal itu sudah bertumpukan di tanah, pingsan dihantam tamparan Wiro Sableng. Pranajaya, si murid empu blorok, hampir tak percaya melihat apa yang disaksikannya itu. 8 orang sekaligus dibikin roboh pingsan dalam tempo demikian singkatnya. Benar-benar dia kagum sekali. Dia berdiri terlongok-longok. "Sobat," Wiro menepuk baunya. "Jangan jadi patung. Mari, kau tuh mau buru-buru ketemu dengan 3 setan darah kan?" Prana baru sadar. Tanpa banyak bicara, segera dia berlari menyusul Wiro Sableng. Tiba-tiba, Wiro hentikan larinya. Ya ampun, bodohnya kita," katanya. "Di kota raja ini, kita tak boleh berlari. Semua orang tentu akan menunjukkan perhatiannya kepada kita." Keduanya meneruskan perjalanan dengan melangkah cepat. Mereka sampai di hadapan gedung tua kediaman 3 setan darah. Dan di saat itu pula Wiro Sableng ingat sesuatu. Dia berpaling pada Pranajaya. Sobat, aku baru ingat. Kawanku itu pasti tidak berada di sini. Waktu aku menggendongmu keluar dari ruang batu, dia telah lenyap. Pasti si setan pikulanya telah melarikannya." "Betul. Kau tahu kemana kira-kira kawanmu itu dilarikan?" tanya Prana. Wiro gelengkan kepala dan menggerendang. "Aku akan cari keterangan," katanya. "Sementara itu, coba kau selidiki dulu gedung tua ini. Dalam waktu kurang sepeminum teh, aku pasti kembali ke sini." Prana menyetujui usul Wiro. "Hati-hati," memperingatkan Wiro. "Gedung tua ini banyak jebakan dan senjata rahasianya." Pranajaya mengangguk, lalu cepat-cepat memasuki halaman gedung kediaman 3 setan darah. Di pintu samping yang sebelumnya telah didobrak Wiro, Pranajaya berhenti dan merenung sejenak. Kalau gedung tua itu banyak jebakan dan alat-alat rahasianya, maka menurut dia jalan yang seaman-amannya untuk masuk ke dalam gedung itu ialah lewat genteng. Maka tanpa pikir lebih jauh lagi, murid empu blorok ini dengan ilmu mengentengin tubuhnya yang cukup sempurna segera melompat ke atas atap gedung tua. Kedua kakinya menginjak genteng gedung tanpa menimbulkan suara sedikit pun. "Setan darah durjana, rupanya kau bukan cuma tukang jagal manusia, tapi juga laknat terkutuk tukang rusak kehormatan perempuan." Habis berteriak begitu, Pranajaya menyerbu turun ke dalam. Genteng pecah bertaburan, beberapa papan penglari patah. Buah!
Seperti telah dituturkan, setan darah pertama dengan memboyong murid Empu Tumapel meninggalkan tempat kediaman setan pikulan. Manusia bermuka merah ini langsung membawa Sekar ke gedungnya, membaringkan gadis itu di lantai salah sebuah kamar. Gedung tua itu hampir tidak berperabotan, bahkan satu tempat tidur pun tak terdapat di sana. Saat itu, Sekar masih berada dalam keadaan tertotok. Tak satu pun yang dapat dibuat Sekar sewaktu dengan napas kembang kempis dan nafsu menggelegak setan darah pertama sambil menyeringai buruk membuka pakaian gadis itu satu demi satu. Gadis itu tertelentang di lantai kamar tanpa sehelai pakaian pun menutupi tubuhnya yang mulus itu kini. Senjata pemberian Empu Tumapel rantai petaka bumi yang ditemui setan darah pertama melilit di pinggang Sekar, diletakkan setan darah pertama di sudut kamar. Setan darah pertama membasahi bibirnya dengan ujung lidah. Sepasang matanya laksana dikobari api, memandang tak berkedip pada tubuh Sekar yang menggeletak di lantai. Tubuh bagus. Setan darah pertama menyeringai. Kemudian, tanpa menunggu lebih lama, manusia bermuka merah ini membuka jubahnya. Jubah itu dilemparkannya ke sudut kamar. Sepasang tombak bermata dua dan pedang milik Pranajaya diletakkannya dekat kepala Sekar. Manusia ini baru saja berbaring dan menggelungi tubuh Sekar dengan kaki dan tangannya. Sewaktu laksana halilintar di siang hari bolong, dia mendengar suara bentakan, menggeledek, dan bobolnya genteng di atas kamar itu. Setan darah durjana, rupanya kau bukan cuma tukang jaga manusia, tapi juga laknat terkutuk, tukang rusak kehormatan perempuan. Seperti seekor singa, setan darah pertama melompat dan menyambar pedang Eka Sakti di atas lantai. Berdiri bulu kuduk Pranajaya menyaksikan manusia yang berdiri tanpa pakaian di hadapannya itu. Berdiri bulu kuduk bukan karena ngeri, tapi karena merasa sangat geramnya. Di lain pihak, setan darah pertama tidak pula kurang geramnya. Ternyata manusia yang menerobos masuk lewat genteng kamar bukan lain Pranajaya, pemuda tangan buntung yang memang tengah dicari-carinya. Budak berdebah, cari-cari tidak ketemu, sekarang datang sendiri antarkan nyawa. Hei, iblis bejat, balas membentak Pranajaya. Bertiga dan mengeroyok, kau memang unggul, tapi sekarang kita 1 lawan 1. Setan darah pertama tertawa buruk, diancungkannya pedang Eka Sakti yang di tangan kanannya. Kau lihat pedang ini, ha? Senjata milikmu ini sendiri yang akan menebas kau punya batang leher. Habis berkata begitu, setan darah pertama menerjang ke muka. Tangannya bergerak, pedang menderu ke arah Pranajaya. Cepat-cepat, si pemuda bertangan buntung melompat ke samping dan lepaskan pukulan angin sewu. Setan darah pertama yang tahu kehebatan ilmu pukulan tangan kosong ini buru-buru menyingkir dan menyambar jubah merahnya di sudut kamar. Kesempatan ini dipergunakan oleh Pranajaya untuk mengirimkan pukulan Joto Sewu. Satu ilmu pukulan yang diwarisinya dari Empu Blorok yang tak kalah hebatnya dengan ilmu pukulan angin sewu tadi. Angin keras pukulan Pranajaya membuat jubah setan darah pertama mental sehingga pemiliknya tak berhasil mengambilnya. Dengan memaki, terpaksa setan darah pertama melompat lagi ke samping. Sewaktu Pranajaya mengintip di atas genteng dan menginjakan kaki di lantai kamar itu, sekaligus dia mengetahui bahwa gadis yang menggeletak di lantai kamar berada dalam keadaan tertotok. Karenanya, ketika setan darah pertama melompat ke samping, pemuda ini cepat-cepat pergunakan tangan kirinya untuk melepaskan totokan di tubuh Sekar. Begitu tubuhnya lepas dari totokan, begitu Sekar berteriak, "Saudara, awas!" Pranajaya mendengar suara sambaran angin di belakangnya. Secepat kilat,
pemuda ini jatuhkan diri ke muka. Pedang Eka Sakti membaba setengah jengkal di atas bahu kanannya. Prana terus menggulingkan diri dan dalam gerakan yang sudah diperhitungkan, pemuda ini dalam berguling berhasil menyambar sepasang tombak bermata dua milik setan darah pertama. Di lain pihak, Sekar dengan sangat cepat segera mengenakan pakaiannya yang tadi sudah dipreteli setan darah pertama. Di lain pihak, Sekar dengan sangat cepat segera mengenakan pakaiannya yang tadi sudah dipreteli setan darah pertama. Dia merasa heran melihat pemuda bertangan buntung itu masih hidup, malah dalam keadaan segar bugar. Apakah Wiru telah berhasil menolong pemuda ini? Tapi Wiru sendiri di mana sekarang? Ya, di manakah Wiro Sableng alias pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 berada? Temukan keberadaannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.